Bolehkah diterangkan kitab Ulangan 14 ayat 24-26? Terima kasih. Silakan Pendeta. Terima kasih. Mungkin sekalian tolong Ellen bacakan ayat-ayat ini. Baik. Ulangan 14 ayat 24-26. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Ayat 25, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Ayat 26, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Baiklah, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya percaya pertanyaannya itu khususnya berkaitan dengan ayat yang ke-26 yang menyebutkan belanjakanlah uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Yang menjadi pertanyaan saya duga adalah kata minuman yang memabukkan. Kata Ibrani yang digunakan dalam ayat ini untuk kata anggur di sana adalah kata yayin, sementara untuk kata minuman yang memabukkan adalah kata syekar. Dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan anggur dan minuman yang memabukkan. Coba kita baca ayat ini dulu dengan menggantikan kata anggur dan juga kata minuman yang memabukkan itu dengan kata aslinya yaitu yayin dan syekar. Sebelum kita langsung membaca itu minuman yang memabukkan, kita coba baca dalam bahasa Indonesia. Begitu sampai kepada kata anggur, kita ganti dengan yayin. Sampai kepada minuman yang memabukkan, kita ganti dengan kata syekar. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk yayin atau syekar, dan apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Sekarang kita sudah pakai kata yayin dan syekar. Marilah kita melihat di dalam Alkitab apa arti dari kata yayin atau kata syekar di dalam ayat-ayat lainnya. Ada contoh-contoh di dalam ayat-ayat yang lain bahwa kata anggur atau yayin itu bisa untuk anggur yang sudah fermentasi, bisa juga untuk jus anggur yang murni. Kata yayin itu sendiri. Untuk anggur yang murni bisa dipakai kata yayin, artinya jus anggur, grape juice. Atau untuk yang sudah fermented, sudah difermentasi, boleh pakai yayin. Ada contoh misalnya di Keluaran 29 ayat 40 dan beberapa ayat lainnya. Kata syekar ini sendiri pun di dalam Alkitab tidak selamanya diartikan sebagai memabukkan atau minuman yang memabukkan. Salah satu contoh kata syekar ini digunakan dalam Kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Coba kita baca Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Boleh tolong saya sudah dapat ayatnya. Hagai 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja
untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ada beberapa kata di sana, anak kalimat yang mengatakan, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Jadi minum sampai puas ini, puas, kata kepuasan atau puas itu dalam bahasa Ibraninya ternyata menggunakan sebuah kata, yaitu kata syekar. Jadi kata syekar ini tidak selamanya ya harus diterjemahkan sebagai minuman yang memabukkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat Alkitab? Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan di mana tidak ada pertentangan antara satu bahagian dengan bahagian lainnya, karena ini adalah ilham Roh Kudus. Para penulis Alkitab ditulis mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk menuliskan akan kitab-kitab dalam Alkitab ini. Nah, sekarang kalau ada satu kata yang mempunyai dua kemungkinan arti, bagaimana kata mana yang akan kita pilih? Ya, maka yang kita pilih adalah kata yang setelah kita pilih maknanya, ya, akan membuat ayat itu sejalan dengan keseluruhan ajaran Alkitab. Apa ajaran Alkitab tentang minuman keras? Ada banyak ayat Alkitab. Amsal pasal yang ke-20 ayat 1 contohnya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi ini adalah tidak menganjurkan meminum minuman keras. Bagaimana dengan Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-11? Coba kita buka Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11. Bentar. Oke, Alkitab berkata, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, yang duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Jadi ayat ini bukan mengajarkan kalau basi pagi-pagi baru bangun jangan dulu minum minuman keras, nanti agak siangan. Bukan. Ayat ini mengatakan celakalah mereka yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam artinya seharian. Jadi tidak ada waktu dalam satu hari di mana kita diizinkan minum minuman keras. Jangan meminum minuman yang memabukkan. Ayat yang ke-22 juga mengatakan, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ya, jadi bagaimana dengan di dalam bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru mungkin kita boleh baca sebuah ayat dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Ini adalah syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat atau pengurus jemaat, penatua jemaat. Salah satu dari syarat-syarat itu, atau kita bacalah dulu, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, artinya setia dalam pernikahan, itu maksudnya. Lalu kemudian dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, lalu cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi ada beberapa syarat di sini, yaitu yang pertama syarat dalam hal kehidupan rohaninya atau kehidupan moralnya. Di sana disebutkan contohnya adalah bukan pemarah, lalu kemudian bukan peminum, pendamai, bukan hamba uang. Itu adalah syarat-syarat moral. Ada juga syarat-syarat karunia rohani. Contoh syarat karunia rohani adalah cakap mengajar orang. Tidak semua orang bisa mengajar, tapi kalau mau menjadi penatua jemaat maka perlu untuk bisa mengajar. Lalu kemudian
ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Mesti mempunyai karunia untuk bisa memimpin. Nah, ayat yang ketiga mengatakan bukan peminum. Jadi ada orang mungkin yang berpikir, oh hanya yang jadi pengurus jemaat saja yang bukan peminum. Kalau hanya anggota biasa, bukan penatua, bukan penilik jemaat, boleh minum minuman keras. Apakah demikian? Bukan. Ini adalah sebenarnya syarat-syarat rohani atau syarat-syarat moral di sini adalah standar kehidupan kekristenan. Ya, dan hanya mereka yang betul-betul berada dalam standar kehidupan kekristenan inilah yang bisa dipilih untuk menjadi penatua jemaat. Ya, ayat ini bukan mengatakan, oke, anggota-anggota yang lain boleh mau minum minuman keras, mabuk boleh, tapi kalau sudah mau jadi penatua, jangan mabuk. Bukan itu. Tetapi ayat ini mengatakan, biarlah kita semua ini hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Salah satunya adalah bukan peminum, dan mereka itulah yang bisa menjadi pengurus jemaat. Jadi ini mengatakan bahwa baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sangat jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh meminum minuman keras. Itu sangat konsisten. Jadi pada waktu kita baca juga Ulangan 14 tadi ayat yang ke-26, biarlah kita memilih arti dari kata syekar yang tetap membuat ayat itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab sehubungan dengan nasihat Tuhan sendiri, nasihat Allah mengenai minuman-minuman keras tersebut. Saya pikir demikian. Terima kasih.